Welcome to my YouTube channel. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Haji Ari Gunardi MPD dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Siti Ivanul Khalifah, sebagai moderator dan juga sebagai presentator pertama, dan juga ada Ayu Vera Indriati sebagai presentator kedua. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah. Baiklah, penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini ada pengertian manajemen berbasis sekolah. Nah, menurut pendapat Prihatin tahun 2011, halaman 153 sampai 154, bahwasanya manajemen berbasis sekolah atau bisa disingkat juga MBS itu pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS juga memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah mereka. Sesungguhnya, indikator keberhasilan dari MBS harus dapat diukur dan dirasakan oleh para stakeholders pendidikan, yaitu adanya peningkatan mutu pendidikan di sekolah secara berkelanjutan. Nah, dalam hal ini juga MBS itu pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan masyarakat, serta jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS juga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bermutu di tingkat sekolah. Nah, sekolah juga dalam hal ini menjadi lembaga mandiri dalam menetapkan kebijakannya, tetapi memiliki jaringan kerja dengan berbagai pihak yang dapat meningkatkan mutu kinerja manajemen. Nah, pada awal tahun 2000, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau bisa disingkat MPMBS diperkenalkan, dan kebijakan inovatif ini dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Dirjen Dikdasmen. Detiknas mengungkapkan beberapa indikator yang menjadi karakteristik dari konsep MBS, sekaligus merefleksikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, antara lain dikemukakan oleh Si Ahan tahun 2006 halaman 32, yaitu yang pertama ada lingkungan di sekolah yang aman dan tertib. Yang kedua, sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai. Yang ketiga, sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat. Yang keempat, adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, dan staf lainnya termasuk siswa untuk berprestasi. Yang kelima, adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan. Yang keenam, adanya pelaksanaan evaluasi yang terus-menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan atau perbaikan mutu. Dan yang terakhir, adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua siswa dan masyarakat lainnya. Manajemen yang bertumpu pada pendayagunaan sumber daya sekolah merupakan inti dari MBS yang dipandang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi serta memberikan beberapa keuntungan. Nah, keuntungan yang pertama yaitu kebijakan dan wewenang sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik, orang tua, dan guru. Nah, yang kedua itu bertujuan bagaimana memanfaatkan sumber daya lokal. Yang ketiga, efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran, hasil belajar, tindak pengulangan, tingkat putus sekolah, moral guru, dan iklim sekolah. Nah, yang terakhir itu adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, manajemen sekolah, merancang ulang sekolah,
dan perubahan perencanaan. Baiklah, untuk melengkapi presentasi pada hari ini, penyampaian presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Ayu Vera Indriati. Kepada Ayu, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, eksisten manajemen berbasis sekolah. Sesungguhnya di Amerika Serikat, perjuangan guru untuk memperbaiki nasibnya dianggap sebagai cikal bakal MBS atau desentralisasi pengelolaan sekolah. Perjalanannya sudah berlangsung cukup panjang, yaitu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional pada tahun 1857. Pada tahun 1887 itu, guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi kepentingan bersama dan asosiasi yang sama didirikan di Chicago, dipimpin oleh Margaret Harley. Di lingkungan Depdiknas dan Dinas Diknas, terminologi yang populer adalah MPMBS. Keberadaan MPMBS pada intinya adalah otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Titik tekan MPMBS adalah perbaikan mutu masukan, proses keluaran pendidikan, serta sepanjang memungkinkan jika menjangkau para lulusan. Dengan demikian, meski MBS dan MPMBS memiliki kaitan yang sangat erat, namun MBS memiliki cakupan yang sangat luas. Jika MBS benar-benar diterapkan, kewenangan untuk merekrut tenaga guru, merekrut dan mengangkat kepala sekolah, sistem pembayaran gaji, penetapan kalender sekolah, penetapan biaya pendidikan sekolah, bahkan juga kurikulum. Semuanya menjadi kewenangan sekolah yang dikelola kepala sekolah efektif dengan melibatkan semua pihak berkepentingan. Selanjutnya, kebijakan MBS sebagai inovasi pendidikan. Manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu jawaban pemberian otonomi daerah dalam bidang pendidikan. Karena itu, manajemen berbasis sekolah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS diharapkan para kepala sekolah, guru, dan personil lain di sekolah serta masyarakat setempat dapat melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, karakteristik lingkungan, dan tuntutan global. Manajemen berbasis sekolah atau MBS memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, dan pengelola sistem pendidikan atau administrator profesional untuk lebih kreatif dalam mengelola sekolah. Keberhasilan dalam mencapai kinerja unggul akan sangat ditentukan oleh faktor informasi, pengetahuan, keterampilan, dan insentif yang berorientasi pada mutu efisiensi dan kemandirian sekolah. Dalam kerangka implementasi kebijakan desentralisasi pendidikan, manajemen pendidikan berbasis sekolah merupakan alternatif pendekatan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Desentralisasi sistem pemerintah daerah memberikan kebebasan yang luas bagi pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengelolaan pendidikan, akan tetap memperhatikan kebijakan-kebijakan umum dari pemerintah pusat. Terima kasih kepada Ayu atas penjelasannya. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil presentasi kelompok 5 pada hari ini. Tetapi sebelum menutup presentasi ini, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah manajemen berbasis sekolah ini merupakan kebijakan dalam sistem penyelenggaraan dan pengelolaan sekolah yang dilakukan secara mandiri. Sistem ini juga memberikan peluang bagi sekolah untuk mengatur pengelolaan sekolahnya secara demokratis, profesional, dan dinamis. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan, mutu sekolah, dan peningkatan efisiensi masyarakat. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan.
Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.